Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ulika wal khatim lima sabaqa Nasrul haqi bil haqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, juriat-juriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan membuat kembali sebuah video yang mana kita mengambil pembicaraan dari salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Palimbani yang berjudul Hidayatus Shalikin. Nah, kitab ini mengambil daripada Imamul Ghazali rahimullahu ta'ala. Mudah-mudahan kitab yang kita baca ini dan pengetahuan yang ada di dalam kitab ini bisa kita amalkan bersama-sama, khususnya kepada anak-anak kami, adik-adik kami yang masih belajar, dan juga pengunjung channel YouTube kami dan kawan-kawan yang telah mensubscribe kami juga. Bismillahirrahmanirrahim. Faidahu fi bayani salatil istikharah. Ini satu faidah yang menyatakan tentang kebaidahan daripada salat istikharah. Nah, jadi ada satu salat yang diberi nama salat istikharah. Salat ini membawa suatu kebaidahan, kemanfaatan bagi kita. Makna istikharah itu menurut bahasa yaitu memohon kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi jalan, diberi petunjuk untuk mencapai suatu kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuhibbullah man istakharah. Artinya tiada memberi Allah Subhanahu wa taala itu kejahatan atas seseorang yang mana orang itu memohon kebaikan kepada Allah. Nah, jadi orang yang memohon kebaikan kepada Allah itu kadang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kejahatan. Nah, orang yang diberi kejahatan oleh Allah taala itu karena orang itu tiada meminta kebaikan kepada Allah taala. Khususnya kita di sini dituntut berikhtiar untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan agar kita kada diberi oleh Allah taala Subhanahu wa taala satu kejahatan. Dan kita juga meminta agar dihindarkan dari kejahatan. Nah, kalau kita kada meminta kepada Allah berarti kada ada ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imamul Ghazali rahimullahu taala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, barang siapa mencita-cita dengan suatu pekerjaan. Nah, jadi orang tuh mencita-cita artinya menginginkan satu pekerjaan. Padahal ia tidak mengetahui daripada pekerjaannya itu adakah kebaikan di dalam pekerjaan itu. Jadi orangnya hendak menggawi ini misalnya, tetapi apakah dapat kebaikan atau dapat keburukannya dalam menggawi itu lalu kada tahu. Maka orang tadi meninggalkan daripada perbuatan tadi. Nah, padahal di dalam perbuatan tadi ada sebenarnya kebaikan, tapi karena inya ragu adakah kebaikan atau kada kebaikan lalu ditinggalkannya. Nah, oleh sebab itu agar setiap pekerjaan itu kita kerjakan itu mendapat kebaikan, terlebih dahulu kita meminta petunjuk kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan.
Dan juga kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala kalau di situ tidak ada kebaikan dan ada hanya keburukan, kita juga minta petunjuk dengan cara melakukan sholat istikharah tadi. Kayak apa cara melaksanakannya salat istikharah itu? Salat istikharah itu sama dengan sembahyang-sembahyang salat-salat yang lain, sembahyang-sembahyang yang lain, 2 rakaat juga dengan 1 kali salam. Adapun lafaz daripada niat sembahyang istikharah tadi, usolli rak'ataini sunnatal istikharati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, itu lafaznya. Adapun di dalam hati kita, sahaja ku sembahyang sunat istikharah 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah takbiratul ihram tadi, sudah niat takbiratul ihram, lalu kita membaca biasa doa iftitah. Kemudian setelah membaca doa iftitah, membaca suratul Fatihah. Setelah membaca suratul Fatihah, kita membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai. Dan pada rakaat yang kedua kita membaca suratul Fatihah, dan sesudah suratul Fatihah kita membaca Qul huwallahu ahad sampai selesai. Maka apabila selesai, di situ kita hendaklah berdoa dengan doa salat istikharah yang ada sudah doanya. Sekiranya inilah yang kami sampaikan, yang kami kutip daripada kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Palimbani, yang mana referensi daripada kitab ini bersumber daripada kitab Imamul Ghazali rahimullahu taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di dalam video ini bisa saya amalkan, bisa diamalkan oleh seluruh keluarga saya dan juga orang-orang yang berkeinginan untuk mendapatkan kebaikan bisa mengamalkannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.